Baik, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat bergabung kepada teman-teman, sahabat yang sudah bergabung kali ini di kajian spesial kita, yaitu kajian pengajian Ramadan bekerjasama dengan Permiib dan juga ada sahabat kita dari pengajian Ar-Raudah. Baik, selamat bergabung juga pada Ustadz Aep. Ustadz Aep ini sudah masuk tahun ke-6 ya Ustadz bersama kami ya Ustadz ya. Alhamdulillah MPP sudah 6 tahun Alhamdulillah. ini. Ustadz sudah baca kan bukunya Ustadz ya? Udah hatam belum Ustadz buku cerita kita nih, pengalaman kita nih Ustadz? Keren Baik, deh bukunya. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, eh, di bulan Ramadan ini kita akan membahas yaitu karena bulan Ramadan kan adalah bulan yang sebentar, adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang banyak katanya keistimewaannya. Nah, istilahnya nih Allah sudah menghidangkan kepada kita begitu banyak sekali manfaat, keberkahan, kasih sayangnya. Bagaimana nih kita menjemput apa yang sudah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini katanya kan dibagi oleh 3 fase, yaitu fase 10 hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. 10 hari pertama itu adalah rahmat. Nah, kita sekarang masuk kepada 10 fase pertama, yaitu eh, bulan penuh dengan rahmat. Apa aja sih sebenarnya yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjemput semua rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita? Mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Aib. Mangga Ustadz. Baik, mana nun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini sama-sama kajian Majelis Pengajian Perancis, MPP, kemudian juga PERMI, Perhimpunan Masyarakat Islam Indonesia di Perancis, dan tadi juga disampaikan Majelis Ar-Raudhah. Semuanya yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga khususnya pada kesempatan kali ini kita semua berada di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ada yang di hari kedua, juga ada yang di hari ketiga. Semuanya sama, kita berada di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tema kita kali ini berkaitan dengan momentum ataupun kesempatan kita sekarang berada di bulan Ramadan, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, karena memang sebagaimana judul kita kajian adalah kajian yang spesial di bulan Ramadan, dan kita berada di bulan yang juga spesial, bulan istimewa, maka kita perlu mengetahui bagaimana keistimewaan bulan Ramadan secara keseluruhan. Walaupun tadi disampaikan di awal sebagai prolog, memang ada yang membagi, tetapi nanti kita sampaikan bahwa terkait eh, magfirah, juga terkait dengan rahmat, juga terkait dengan pembebasan dari api neraka, memang ini secara menyeluruh ada di bulan Ramadan. Nanti berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang akan kita bahas. Dan juga bagaimana amalan-amalan yang memang eh, kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita ibaratnya ketika prinsip di dalam ekonomi, dengan
modal kecil tetapi untungnya besar. Nah, dan kita sekarang berada di bulan penuh dengan keberkahan, bulan yang tergantung kita mensikapinya, karena kita menyampaikan bahwa Ramadan itu datang dengan kondisi memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, keistimewaan yang sama setiap tahunnya, tergantung kita mensikapinya. Maka tentunya dengan kajian kita kali ini, harapannya adalah kita menjadi orang-orang yang beramal banyak di bulan Ramadan dan tentunya nanti juga pasca Ramadan. Baik teteh-teteh, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali bahwa puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa. Ya, puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal dan di bulan ini tentunya terus diulang-ulang. Ya, tetapi walaupun sudah hafal, kita sering mengulang-ulangnya. Dan inilah adalah tujuan daripada kita melakukan puasa. Ya, kita bersyukur sekarang berada di bulan puasa, tetapi tentunya bagaimana puasa yang kita lakukan betul-betul membentuk pribadi kita, membentuk pribadi keluarga kita, dan eh, masyarakat semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi bagaimana orang yang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak ciri-cirinya. Kemudian juga bagaimana keistimewaannya, dan pada akhirnya innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu pada akhirnya dia akan memperoleh kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat. Ya. Maka kita adalah berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, keluarga-keluarga yang bertakwa, juga masyarakat yang bertakwa. Dan semua diawali dari syahsiyah, dari pribadi, kan? Maka bagaimana di antara membentuk orang yang bertakwa itu adalah dengan adanya puasa. Nah, tentunya kita terus berupaya untuk mengetahui bagaimana tentang puasa, sehingga tujuan daripada puasa ini membentuk orang yang bertakwa bisa kita raih. La'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita awali tadi dengan puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ya, memang bertakwa itu eh, di antaranya bisa dengan puasa. Jelas di ayat tadi la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang betul akan membentuk pribadi yang bertakwa. Ya, kalau sekarang ada orang yang belum bertakwa padahal puasanya tiap tahun tamat, nah berarti ada yang perlu diperbaiki dengan puasa. Inilah inti daripada kajian kita, sehingga kita beramal banyak di bulan Ramadan, juga amalnya yang berkualitas, karena memang nanti di hadapan Allah hanya dua syarat yang akan diterima amalan seseorang itu. Yang pertama karena Allah, dan yang kedua yang sesuai dengan ketentuan. Ya, yang Rasul contoh, karena Rasul adalah sebagai teladan. Ya mas sekalian, bahwa bertakwa dengan puasa itu, ya kita bisa lihat bahwa ada orang yang memang puasa ini kan berkaitan dengan tidak makan, berarti lapar. Kalau makan itu secara wasilah ataupun secara sebab akibat, ya kalau orang makan ya dia jadi gemuk gitu kan. Walaupun ada yang sudah bakat kecil banyak makan juga tidak gemuk-gemuk. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah sehat dan takwa dengan berpuasa. Nah, maka ada dua hal di sini bagaimana kita mensikapi puasa. Bertakwa dengan berpuasa bagi orang yang betul-betul takwa, dan nanti ada kaitannya antara puasa, sehat, dan takwa. Nah ini. Jadi yang sebelah kanan ini bagaimana puasa membentuk pribadi yang sehat dan juga takwa. Ya, karena di keterangan lain Rasul menyampaikan memang puasa itu membuat kita sehat. Ya, sehat salah satunya adalah ya orang yang bertakwa itu ya berarti sehat dia akidahnya, gitu kan. Nah, kalau yang sebelah kiri orang yang
berpuasa hanya yang diingat itu makan, tapi ketika dia bangun sahur itu ingatnya makan, ya. Kemudian siang juga ingatnya makan, ya. Berbuka puasa juga makan juga gitu kan. Makanya ketika taraweh karena eh, kenyang ingin cepatnya selesai. Padahal taraweh itu adalah sebuah ibadah sunnah yang dilakukan dengan penuh eh, kelonggaran waktu, mencukupi kan kita bisa menikmati. Dan puncaknya nanti pada eh, finish akhir Ramadan itu hanya sibuk ngurus jasmani gitu kan. Nah, berbeda dengan yang puasanya adalah untuk meraih ketakwaan atau bahasa lainnya untuk Allah. Sahurnya untuk Allah. Ya, jadi dia juga makan sahur tetapi dia memperhatikan bagaimana istimewa di waktu sahur. Ya, dalam surat Ali Imran itu disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur ataupun wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang eh, eh, di waktu sahur senantiasa beristighfar untuk Allah sahur. Ya. Kemudian juga ketika sahurnya untuk Allah, maka siangnya dia ingat terus sama Allah. Ya. Maka saat berbuka juga mengejar amal soleh. Karena nanti ada amalan terbaik ketika menjelang berbuka puasa. Dan di antaranya adalah doa orang yang menjelang berbuka puasa itu eh, besar kemungkinan dijawab. Maka perbanyakkan berdoa. Kemudian juga ketika tarawih, orang yang puasanya sehat dan juga meraih ketakwaan, dia sangat siap untuk tarawih. Dan pada finishnya di bulan puasa ini adalah 10 hari terakhir dia konsentrasi untuk kebaikan spiritualnya itu kan. Bagaimana dia terus meningkat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbandingan antara bagaimana orang yang bertakwa dengan berpuasa dan puasanya tadi yang betul-betul sehingga membentuk ya pribadi yang bertakwa juga selain puasa eh, membuat kita sehat. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana erat kaitannya antara puasa, sehat, dan takwa? Ya, puasa, sehat, dan takwa. Ya, karena di keterangan lain disebutkan berpuasalah akan sehat. Ya, sehat ketika berpuasanya betul, ya. Dan puasa di dalam Islam itu kan puasa yang ada sahur dan ada buka, tidak puasa selamanya. Gitu kan. Ya, maka puasa, sehat, dan takwa. Nah, di antaranya adalah ketika sahur. Ya, sunnah ataupun yang dilakukan ketika sahur itu adalah diakhirkan sahurnya dan menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya. Nah, maka dalam salah satu hadis atau berun itu disebutkan anjalu al-iftar. Ya, segerakanlah berbuka ketika sudah waktunya. Wa akharus suhur dan akhirkanlah sahur. Ini di antara kebiasaan yang orang-orang soleh terdahulu dilakukan. Ya, Kanjeng Nabi dan juga para sahabat. Maka ketika mengakhirkan sahur, di sana ada sebuah keberkahan. Ya, jadi sahur itu ada sebuah keberkahan, walaupun hanya dengan seteguk air. Maka bagaimana tadi orang yang berpuasanya sahurnya untuk Allah, maka dia tidak banyak disibukkan dengan beraneka ragam makanan sahur. Ya, memang kalau ya, Kanjeng Rasul gitu kan, makanan pokoknya adalah kurma kan, lebih simpel memang ya, tidak seperti di Indonesia juga di apa nasi kan dipasak terlebih dahulu ya, ataupun mungkin teteh-teteh ibu-ibu yang di negara lain ada juga yang eh, sahurnya makannya dengan roti itu kan juga lebih simpel gitu kan, ataupun juga eh, ada sahabat kita yang dia sudah terbiasa makan makanan pokoknya dengan itu dengan apa dengan kentang ya dikukus gitu. Ini lebih simpel juga itu. Nah, maka ada keberkahan-keberkahan di waktu sahur juga banyak amalan terbaik ya. Berdoa, kemudian beristighfar, berzikir di waktu sahur bisa dilakukan dan makannya
untuk sahur itu adalah ya disesuaikan dengan eh, yang cukup gitu kan, ya secukupnya, tidak berlebihan, ya karena sesuatu yang berlebihan apapun itu kan tidak baik gitu kan, dan tidak benar. Nah maka puasa yang membentuk pribadi yang sehat dan juga takwa, dia memperhatikan waktu sahur. Sahur itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan diantaranya adalah santap, makan sahur dengan secukupnya, tidak menyita waktu sampai eh, terkurang, bahkan tidak melakukan tadi amalan-amalan yang terbaik di waktu sahur itu kan. Wa akharus suhur. Kemudian juga apabila sudah waktunya berbuka, ya berbuka dengan segera. Ya, ajalul iftar. Maka di hadis lain disebutkan la tazalu ummati bi khair ma ajalul iftar. Umatku kata Rasul akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menggerakkan berbuka puasa. Tentunya apabila sudah waktunya. Ya, jangan nanti-nanti kalau sudah waktunya berbuka, sudah ditandai dengan adzan gitu kan. Ya, jadi cepat berbuka. Di sanalah ada keberkahan. Maka kita berdoa kan ketika berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya Allah, eh, kami berpuasa ini adalah untukmu, ya malakasumtu wabika amantu, dan kami beriman, ya aku beriman kepadamu, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu kami berbuka. Juga ada yang memakai doa zahabat doma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, ya zahabat doma'u, kemudian hilanglah rasa haus dan dahaga itu, wabtalatil unuku, kemudian urat kerongkongan ini basah ya tadi dengan air minum gitu kan, wasabatal ajr insyaallah, dan maka mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah. Inilah sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana puasa yang membentuk pribadi yang bertakwa, dengan puasa juga sehat, ya. Maka dia memperhatikan bagaimana sahur, juga memperhatikan bagaimana berbuka. Ada kebaikan, ada keberkahan di antara dua waktu tersebut. Karena memang puasa itu akan menahan diri, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ya dari sahur sampai berbuka. Maka ini yang perlu kita perhatikan, awalnya sama akhirnya. Nah, berbuka dan sahur, atau sahur dan berbuka. Maka sunnahnya adalah mengakhirkan sahur, wa akharus suhur, dan anjalul iftar, dan menjalankan berbuka, dan di sana banyak berdoa. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang berahmat Allah, maka berkaitan dengan puasa itu, ya sebelum kita membahas tentang amalan yang istimewa, adalah terkait dengan makan memang ya. Ya, puasa kan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, di antaranya adalah yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Nah, maka bagaimana puasa membentuk kita takwa dan juga sehat? Kita memperhatikan pola makan. Ya, dalam surat Ambas itu disebutkan ayat 24, fal yang zuril insan ila ta'am. Setiap manusia hendaklah memperhatikan bagaimana makanannya, pola makannya, apa yang dia makan, halal atau haram gitu kan. Nah, kita diperintahkan untuk melihat bagaimana makanan. Fal yang zuril insan ila ta'ami. Termasuk juga pola makan supaya sehat. Nah, maka bagaimana ketika Ramadan itu jangan sampai nanti siang tidak makan, pas buka ada istilahnya mungkin dendam gitu kan, makannya banyak. Nah, padahal bagaimana pola makan yang sehat itu disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah ini adalah aku mendengar baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul ma mala'a adami bi'ashar min batni. Ya, jadi tidak ada tempat yang paling buruk bagi anak Adam daripada perutnya. Ya, jadi kalau ada tempat yang paling buruk itu perut katanya. Kenapa perut? Ya, karena apapun bisa masuk gitu kan, ke dalam perut. Ya, tentunya makanan kan, berbagai makanan. Makanan kalau hewan itu kan ada yang pemakan daging, ya ada pemakan rumput gitu kan.
Ada karnivora, ada herbivora. Kalau manusia kan termasuk pada omnivora. Daging dimakan, rumputan juga dimakan. Rumputan tentunya yang sudah dimasak ya, jenis-jenis rerumputan gitu kan, daun-daunan. Maupun kalau orang Sunda ada yang istilah apa tuh, lalaban gitu kan. Ada yang belum masak juga sudah dimakan gitu kan. Tapi tentunya semua itu kan diperhatikan juga standar kesehatan. Nah, jadi tempat yang bisa dipenuhi yaitu perut ya, perutnya anak Adam itu kan. Ya, mimbat nih. Hasbu adamiyu luqaimat yuqimna sulbah. Ya, kita manusia itu ya padahal memakan beberapa suapan yang diperlukan saja, yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Ya dengan makan itu kita kuat ya, karena memang sebab akibat ketika kita makan ya jadi ada tenaga gitu kan. Ya, walaupun hakikatnya yang memberikan tenaga adalah Allah SWT, tapi dengan istilah makan. Nah, maka ketika kita memperlakukan perut kita, ya ada polanya ketika makan itu. Ya, yuqim nasulbah. Fa in golabat adamiya nafsu, ya, jika jiwanya menguasai dirinya, maka perhatikanlah ketika kita memasukkan makanan, minuman ke dalam perut itu. Fasulusun lit-ta'ami, sepertiganya untuk makanan, wa sulusun lisyarabi, sepertiganya untuk minuman, dan wa sulusun linafas, dan sepertiganya untuk bernapas. Ya, karena nanti kalau penuh dengan air dan dengan uh, makanan, nanti kehabisan ruang untuk bernapas kan bahaya juga. Inilah pola makan yang sehat. Kita memperhatikan dan setiap kita tentunya punya takaran ukuran masing-masing. Ya, kita diberikan uh, hal ini, diberikan rasa ini kan ketika kita makan di jam yang sama ataupun hidangannya sama, tentunya setiap kita akan mengambil ya, kalau di Indonesia kan makanan pokoknya nasi itu, dia sudah bisa mengukur, kita sudah bisa mengukur kira-kira segini kenyang tidak itu kan, itulah ya, jadi setiap kita bisa mengukur setiap kita itu. Jadi diperhatikan bagaimana sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga juga ada ruang untuk napas, sehingga bagaimana dengan makan dan minum yang kita lakukan membuat betul-betul kita bertenaga, kuat untuk uh, dari satu ibadah pada ibadah yang lain. Ya, karena begitulah isyarat di dalam Al-Quran. Fa'idha faragta fansab. Apabila telah selesai urusan ibadah hal ini, maka farghab, ya, fansab wa ila rabbika farghab. Ya, jadi kita bergegas kepada ibadah yang lain. Nah, maka ketika kita terlalu kenyang, nanti ketika buka, nanti tidak kuat ataupun malas untuk melanjutkan ibadah yang lain. Ada sholat, uh, juga ada sholat tarawih dan yang lain. Nah, inilah pola makan yang sehat, bagaimana kita bisa mengukur terhadap diri kita masing-masing. Jadi, walaupun siang harinya tidak makan, ketika nanti makan ataupun berbuka, ya bukan untuk balas dendam makanan gitu kan. Ya, jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Ya mas kalian teteh-teteh yang dirahmati Allah, maka bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan firman. Nah ini di dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, man soma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dia didasari dengan keimanan, ya, beriman bahwa bulan puasa itu adalah di bulan Ramadan itu adalah untuk melaksanakan puasa sebuah kewajiban, dia mengimani wahtisaban, juga yang diharapkan adalah semata-mata ridho Allah, ya, karena di bulan puasa itu kan makanan halal punya kita sendiri menjadi tidak boleh dimakan, menjadi haram, itu karena berpuasa gitu kan, dan itu karena Allah, iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni. Nah, ini maka Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat dan maghfirah.
semuanya. Ya, walaupun tadi ada yang membagi memang sepuluhnya, sepertiganya berarti 10, 10, 10. Ya, kalau dibagi tiga kan. Tetapi memang secara keseluruhan, ya, berdasarkan keterangan hadis ini dalam Bukhari Muslim, ini hadis sahih, siapa yang berpuasa dilandasi dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min, maka dia akan diampuni. Jadi ada maghfirah di sana, itu kan, rahmat dan maghfirah. Maka sejak awal sampai akhir maghfirah ini ada. Ya. Jadi peluang besar kita untuk mendapatkan maghfirah selama Ramadan begitu terbuka kesempatannya. Maka eh, di hadis lain ketika berkaitan dengan Jibril yang berdoa, ya, dan diaminkan oleh baginda Rasul, itu kan, ada orang yang masuk Ramadan tetapi dia merugi, ya, rogima anfu rajulin dakhala Ramadan, ya, ada orang yang masuk Ramadan tetapi dia merugi. Siapa yang merugi? Di antaranya adalah orang yang masuk Ramadan dan dia tidak diampuni dosa. Padahal Ramadan secara keseluruhan itu adalah maghfirah dan juga rahmat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sejak awal sampai akhir penuh dengan apa? Dengan maghfirah. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita untuk terus mengharapkan ampunan dari Allah, karena Ramadan bulan penuh dengan rahmat dan maghfirah. Kemudian jamaah sekalian, teteh-teteh ibu yang dirahmati Allah, Ramadan penuh dengan rahmat dan maghfirah juga, eh, dan juga ada yang membagi tadi terbebas dari api neraka, dan ini pun sama sebenarnya, penuh selama sebulan penuh, ya, kesempatan bagi kita untuk dijauhkan dari neraka, gitu kan, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sufidat asyayatin wa maraddat jin." Ya, jadi ketika awal malam bulan Ramadan, ya kan, diawali dengan malamnya yaitu tarawih, ya, maka setan dan jin ataupun pemimpin-pemimpin setan itu, ya, dibelenggu, dan wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah min habab. Kemudian juga pintu-pintu neraka itu ditutup, ya, dan tidak dibuka. Dan sebaliknya, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min habab, dan pintu-pintu surga itu dibuka, terbuka lebar dan tidak ditutup. Wa nada munad, dan ada yang berseru, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal asyarr aqsir. Ya, hei orang yang mencari kebaikan, teruskanlah berbuat kebaikan, dan orang yang mencari keburukan, berhenti. Ya, maka orang yang berbuat maksiat, berhenti. Ya, walillahi utqa wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah membebaskan orang dari api neraka. Itqu minan nar, gitu kan. Yang membebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam. Ya. Jadi maghfirah, rahmat, juga itqu minan nar itu penuh selama sebulan. Awal dalam hadis ini adalah setiap malam di bulan Ramadan. Jadi intinya peluang besar bagi kita, bagaimana Ramadan datang dengan penuh keberkahan, dengan penuh keistimewaan. Ya, maka kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Ya, karena sekali lagi Ramadan setiap tahun datang dengan kebaikan yang sama, dengan keistimewaan yang sama, ya, dengan berbagai fadilah-fadilah yang istimewa. Maka bagaimana kita memperlakukan beramal di bulan Ramadan tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan 10 hari pertama memang memiliki makna yang mendalam, ya. Dan ini merupakan fase yang penuh dengan ujian. Kenapa ujian? Karena di antara kita mungkin ada yang penyesuaian-penyesuaian. Ya, sebelumnya kan tidak berpuasa dan
diharuskan berpuasa ya minimal 10 pertama itu penyesuaian dan perjuangan di sana gitu kan. Inilah fase yang penuh dengan ujian ya, menyesuaikan diri dengan ibadah puasa karena sebelumnya tidak berpuasa, namun di sisi lain Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa pada periode ini. Ya, maka dalam salah satu musnad Syamim At-Tabrani disebutkan yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka untuk kalian kebaikan-kebaikan. Kita mudah sekali kan untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Kan bangun uh, uh, lebih awal, lebih mudah karena ada gerak bersama itu kan, sama-sama untuk sahur saling mengingatkan ya. Kalau di kampung-kampung ini kan pengeras suara sudah rame itu kan, banyak yang membangunkan itu, ada nuansa, ada kelezatan tersendiri di bulan Ramadan ya. Kebaikan-kebaikan dibukakan, Allah SWT juga menurunkan rahmatnya, menghapus dosa-dosa di bulan Ramadan ini, mengabulkan doa. Gitu kan. Allah juga memperhatikan upaya-upaya kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah begitu membanggakan di hadapan para malaikat, ya, karena dengan berpuasa ini Allah menampakkan dari kalian gitu kan, kebaikan-kebaikan karena sesungguhnya diharamkan sesuatu yang halal di bulan Ramadan. Ya. Jadi makanan punya kita di rumah yaitu halal, dan ketika Ramadan kan menjadi haram dalam artian tidak boleh dimakan. Tadi karena apa? Semuanya ada karena Allah. Nah, maka di dalamnya juga terdapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dari keterangan-keterangan ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan tadi tiga hal. Rahmat Allah, maghfirah Allah, itqum minan nar. Itu full selama bulan Ramadan. Maka sekali lagi peluang besar bagi kita untuk meraih itu semua. Maka keistimewaan bulan Ramadan, terutama 10 hari eh, Ramadan itu adalah pada awalnya diberikan rahmat dan kebaikan dari Allah. Di masa ataupun periode ini menjadi momentum penting bagi kita umat Islam untuk meraih ampunan, untuk memperbaiki diri, dan untuk mendekatkan diri kepadanya agar meraih keberkahan dan rahmatnya. Ya, jadi eh, eh, meraih berkah, berkah itu adalah ziyadat khair, terus bertambah kebaikan. Maka bagaimana kita memperlakukan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang istimewa. Ya, amalan istimewa yang kita kira teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya senantiasa melakukan, ya, tetapi terus dikomitmenkan lagi di bulan Ramadan ini karena setiap amalan ini adalah begitu istimewa, terlebih di bulan Ramadan. Memperbanyak tilawah, juga menyempurnakan amalan dengan berzikir, mengingat Allah, bersedekah, dan ada keistimewaan ketika memberikan makan ataupun iftar, bersedekah untuk orang yang sedang berpuasa, nanti ada pahala yang istimewa. Juga melakukan ibadah qiyamul lail, ya, karena eh, hadis yang tadi disebutkan adalah man qama ramadhana, siapa yang berdiri malam qiyamul lail pun di bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, sama dengan puasa, dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, dan semata-mata karena Allah, sama. Tadi faidahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni karena memang bulannya adalah bulan maghfirah. Juga memperbanyak doa dan berzikir, ya. Jadi salah satu keistimewaan orang yang berpuasa adalah doanya mudah untuk dijawab. Maka nanti ada waktu-waktu yang istimewa, yang istijabah, ya, walaupun secara keseluruhan orang yang berpuasa itu istijabah, tapi ketika dipadukan dengan waktu-waktu yang begitu istimewa, ya, besar kemungkinan istijabah. Ketika bertemu berbagai kesempatan-kesempatan baik akan luar biasa. Ya, waktu sahur, kemudian juga setelah sholat, ataupun di sujud terakhir ketika sholat, antara adzan dan iqamah, itu kan ada waktu-waktu yang luar biasa untuk kita berdoa. Ya, pertama memperbanyak tilawah Al-Quran karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran.
Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan identik dengan Al-Quran. Ya, maka kita perbanyak tilawah di bulan ini. Ya, unzila fil Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, kemudian syafaat Al-Quran. Ya, Al-Quran ini sama dengan puasa. Jadi ada dua hal yang memberikan syafaat kepada kita. Dan terkumpul sekarang di bulan Ramadan. As-siyam wal Quran yashfa'an di abdi yaumal qiyam. Jadi amalan puasa dan membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat penolong bagi seorang yang melakukan, bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Ya, yaqul as-siyam, puasa itu nanti berkata, ay Rabb, manatuhu at-ta'am wasyahawat binahar. Ya Rabb, karena dengan uh, aku ini seorang hamba bisa menahan dari makan dan syahwat di siang hari. Ya, fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Juga Al-Quran berkata, wa yaqulul Quran, mana'tuhun naum bil lail. Ya Rabb, aku menahannya dari tidur di waktu malam. Ya, fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat. Qal fayusyafa'an, semuanya bisa memberikan syafaat. Ya, jadi siam dan Al-Quran akan memberikan syafaat, menolong kepada kita nanti hari kiamat. Karena puasa itu menahan sesuatu yang membatalkan puasa di siang hari, dan Al-Quran. Jadi ini gambaran siang dan malam. Ya, siangnya berpuasa, malamnya banyak tilawah Al-Quran. Juga siang juga kan bisa juga Al-Quran. Jadi syafaat Al-Quran dengan saum ini terkumpul kesempatan bagi kita, kesempatan kali ini di bulan ini, puasa dan Al-Quran. Kemudian terakhir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan puasa ini dengan semaksimal mungkin. Maka demikian sementara yang disampaikan kata-kata ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih aturun semuanya. Kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, maka bisa kita diskusikan bersama. Sementara saya tutup dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Minal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Alhamdulillah ya tadi 10 hari pertama itu sudah Ustadz bahas tentang rahmatnya komplit ya Ustadz ya lengkap lah. Masya Allah Ustadz ya Alhamdulillah. Tadi di bagian Ustadz membahas ada sedikit yang menarik nih buat saya. Kayaknya ada Teh Dewi tadi sebelum Ustadz masuk membahas mengenai Al-Quran itu dengan bulan puasa gitu loh Ustadz. Tadi juga Ustadz sempat membahas sedikit kan Al-Quran dan juga bulan puasa. Mungkin Teh Dewi Hadin bisa menanyakan Teh, mumpung lagi dibahas sama Ustadz pertanyaannya. Mangga Teh Dewi. Eh, apa ya teh soalnya saya Assalamualaikum Ustaz. Soalnya eh, Waalaikumsalam. Ya silakan. kebetulan kemarin tuh sempat buka-buka YouTube gitu ada kayak podcast gitu yang membahas bahwa sebenarnya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini yang harus kita fokuskan tuh adalah kita harus semakin mengenal Al-Quran karena bulan Ramadan itu sebenarnya bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi katanya selain memang kita menjalankan perintah puasa, seharusnya kita tuh lebih apa ya, lebih meningkatkan pengetahuan kita dengan Al-Quran. Jadi mungkin itu kali ya Pak Ustadz ya, kenapa kita eh, ada kayak tradisi kita harus menghatamkan Al-Quran gitu, gitu ya. Menurut Pak Ustadz gimana? Eh, apa sih penjelasannya gitu? Ya baik, terima kasih Teh. Ya, jadi kalau kita melihat kepada keterangan-keterangan yang tadi memang bagaimana erat kaitannya antara Ramadan dengan Al-Quran. Ya, maka orang-orang soleh terdahulu bagaimana memberikan contoh kepada kita, mereka begitu intent dengan Al-Quran. Ya, terutama mungkin tahap pertama adalah membaca. Kan? Ya, karena kan segala sesuatu memang dari baca. Kan? Maka dalam riwayat itu disebutkan Imam Syafi'i sampai
selesai ataupun khatam eh, baca Al-Quran di bulan Ramadan itu kan lebih banyak gitu kan. Ada riwayat yang mengatakan sampai 60 kali ya. Kalau dihitung kan 60 kali berarti sehari 2 kali, siang dan malam. Subhanallah gitu kan. Jadi intinya bagaimana perhatian kita terhadap Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ya, jadi eh, segala sesuatu kalau kita cermati memang di antara mulianya bulan Ramadan adalah ada turun Al-Quran di sana. Ini ketika kita berbicara tentang hebatnya Al-Quran. Kan? Ya, maka pada akhirnya siapapun apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Ya, Ramadan di antaranya adalah eh, menjadi mulia adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan adalah unzilal Quran. Begitupun kanjeng Nabi Muhammad. Ya, manusia termulia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Ya, juga ada di dalam Ramadan itu kan ada malam 1.000 bulan. Ya, 83 tahun lebih gitu kan. Sampai 83 hampir 84 gitu kan. Ya, itu satu malam setara dengan itu kan. Maka kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Isyarat bagi kita bahwa eh, ketika kita pun memperhatikan Al-Quran, membacanya, kemudian mentadaburinya, berupaya untuk menghafalnya, kemudian juga mengamalkannya, kita akan menjadi mulia. Terlebih ya di bulan Ramadan ini. Ya, jadi betul tadi yang disampaikan bahwa bagaimana di bulan Ramadan ini selain kita melaksanakan ibadah puasa, ya, dan nanti memang antara ibadah yang satu dengan yang lainnya saling ada keterkaitan. Ya. Juga istimewa juga nanti ketika sholat kita, ketika kita membaca Al-Quran, ya, karena memang salah satunya Imam Syafi'i itu disebutkan kenapa khatam Al-Qur'annya banyak, ya, karena beliau membacanya ketika sholat, ya. Maka juga para santri di sini kita motivasi untuk lebih banyak baca Al-Quran di Ramadan ini, ya, juga nanti pas ke Ramadan, ya, karena memang ketika banyak dibaca insya Allah nanti lama-lama juga hafal gitu kan. Nah, semuanya memang dari interaksi membaca. Nah, maka bagaimana bisa kita lakukan memperhatikan Al-Quran ini di bulan Ramadan, ya, mengatur jadwal harian untuk membaca Al-Quran, dijadwalkan. Ya, biasanya kalau lebih semangat itu ketika selesai sholat. Juga sesekali juga dijadwalkan juga membaca dengan tadabur, memahami maknanya. Karena ini akan memberikan eh, mendapatkan manfaat spiritual yang lebih dalam bagi orang yang mentadaburinya. Juga melibatkan keluarga, teman-teman. Ya, ini jamaah MPP kan sudah luar biasa gitu kan, sama perni gitu kan. Bagaimana kajian, ada tilawah gitu kan. Eh, Melibatkan keluarga itu lebih 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 mudah saling memotivasi. Betul Teh Dewi tadi yang disampaikan. Silakan. Oh, semangat ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sudah ini. Baik, Teh Dewi, sudah cukup ya jawabannya ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, tadi kan masih bahas mengenai Al-Quran, Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan gini, Pak Ustadz. Khatam Quran itu memang ada urutannya itu dari ayat, maksudnya dari ayat 1 sampai habis, dari Al-Baqarah gitu, Pak Ustadz, jangan sampai surat Anas, atau kita boleh memilih juz-juz yang kita mau gitu, Ustadz, asalkan khatam gitu, Ustadz. Atau bagaimana sih ceritanya Ustadz sampai eh, terbiasa dari 1 sampai ke 30 itu memang mungkin ada kisahnya, ada ceritanya, atau ada sunahnya gimana Ustadz? Mangga Ustadz. Nuhun. Iya, baik, terima kasih Teh. Eh, Khatam itu kan selesai ya, bahasa Arabnya khatam. Selesai dari baca awal sampai akhir. Kalau Al-Quran kan 30 juz, berarti dari juz 1 sampai juz akhir. Dan Al-Quran yang ada sekarang itu menyusunnya adalah memang berdasarkan keterangan ataupun berdasarkan wahyu Rasul mencontohkan ataupun menyuruh kepada sahabat yang menuliskan. Nah, jadi urutannya dari Al-Fatihah,
Al-Baqarah, Ali Imran, ya sudah memang seperti itu urutannya. Dan ini kan berbeda sebenarnya dengan urutan turun, ya. Kalau urutan turun, eh, jadi Al-Quran turun ke dunia ini kan sebenarnya ada dua fase. Ya. Fase pertama adalah tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu sekaligus ya ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi ya kan selama kurun waktu sekitar 22 tahun, 2 bulan 22 hari ataupun sekitar 23 tahun. Ya 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Maka ada ayat dikenal dengan ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Yang turun di Makkah, yang turun di Madinah. Selama 23 tahun kurang lebih. Nah, maka eh, itu adalah turunnya eh, ada turunnya Al-Quran. Ya. Diawali dengan surat Al-Alaq, yaitu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan terakhirnya adalah surat Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ketika Fatu Makkah. Kan hari ini telah aku sempurnakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, kalau Al-Qur'an Mushaf yang sekarang memang yaitu Rasul menyuruh kepada penulis Al-Qur'an karena memang khusus ada penulis wahyu gitu kan. Urutannya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, dari 30 juz dari juz 1 sampai juz 30. Maka ketika dikatakan hatam adalah ya sesuai urutan itu juz 1 sampai juz 30. Akan tetapi kalau berdasarkan karena Al-Qur'an ini memang unik ya dari berbagai halnya. Ketika kita berbicara tentang pahala sebenarnya itu kan satu hurufnya sama. Baik yang awal, yang tengah, yang akhir, yang manapun gitu kan. Satu hurufnya sama. 10 kebaikan. Nah, maka ketika eh, kalau menurut perhitungan saya ada kalanya menyampaikan kepada para santri itu kan antara pahala membaca satu juz dari lembaran pertama sampai lembaran ke-10 ya dengan membaca kalau santri kan menghafal itu kan dengan menggunakan metode yang klasik ya teh jadi diulang-ulang ya bisa jadi para santri itu ataupun kita pun yang menghafal satu halaman itu dibaca eh, selama 20 kali ya selama 20 kali satu halaman ya dan satu juz itu adalah 20 halaman. Ya, jadi kalau secara perhitungan membaca satu juz satu halaman sampai 10 halaman satu maaf, halaman pertama sampai halaman ke-20 menggunakan ataupun memerlukan waktu 1 jam taruhlah sama dengan ketika menghafal diulang-ulang membaca satu halaman penuh selama 20 kali itu 1 jam. Yaitu secara perhitungan pahalanya sama gitu kan karena hurufnya sama gitu kan. Satu hurufnya 10 kebaikan. Nah, ketika berbicara tentang pahala gitu kan ataupun ya jumlah itu sama ya. Eh, dari juz 1 sampai juz 30 ketika juz 1 dibaca selama eh, 10 kali berarti jadi 30 juz gitu kan. Nah, juga satu juz dibaca dengan 1 kali sampai 30 juz itu perhitungannya sama. Jadi mau baca kalau berdasarkan pahala mau baca satu juz selama 10 kali berarti sama nilai hatamnya dengan sama dengan nilai hatam kan. Nah, walaupun memang ketika dikatakan hatam kan ya dari ada apa 1 sampai 30 ya 1 sampai selesai. Intinya mungkin eh, bagaimana kita gitu kan. Kalau kemarin pekan kemarin kita membahas tentang kalau ada teteh-teteh sudah sampai juz 15 ya dilanjutkan saja gitu kan. Ya jadi tapi kalau saya melihat kepada itu kepada apa ya? Kepada bagaimana intensitas kitanya membacanya gitu kan. Walaupun ya orang-orang soleh terdahulu mencontohkan tapi kalau di sekarang dilihat antara 1 sampai 30 itu bacanya yang banyak intinya ke sana sebenarnya intensitas kita terhadap Al-Quran. Nah maka kalau mau hancak pun bahasa Sundanya hanca itu yang dihancak dari 1 sampai 30 ya silahkan juga supaya memang itu lebih lebih motivasi biasanya oh iya saya sudah di sekian dan itu memang sama dengan bulan ya dengan bulan 1 sampai 30 juz bulan kalau lengkap kan 1 sampai 30 jadi kan mudah ngitungnya jadi 1 hari 1 juz juga ya
bagaimana yang mudah bagi kita itu yang dilakukan. Begitu teh. Semangat. Baik Ustadz, Alhamdulillah, turun, Masya Allah. Baik Ustadz, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Datang dari Teh Siva, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana perempuan haid bisa berpeluang, bagaimana perempuan haid berpeluang masih bisa mendapatkan pahala, sebentar Ustadz, mendapatkan pahala seperti orang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah nilai pahalanya sama seperti orang yang berpuasa? Serta apakah dapat memperoleh Lailatul Qadar sedangkan saat itu tidak bisa beribadah seperti sholat, puasa, dan baca Al-Quran? Amalan-amalan ibadah apa saja pada bulan Ramadan bagi perempuan haid agar tetap dapat pahalanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik Ustaz, intinya jadi bagaimana perempuan haid berpeluang mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Yang kedua, untuk Lailatul Qadar, apa aja yang bisa dilakukan gitu loh Ustadz untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan bagi perempuan yang sedang halangan. Seperti itu Ustadz. Mangga Ustadz. Baik, teh, terima kasih. Perempuan yang sedang berhalangan di bulan puasa, bagaimana untuk mendapatkan pahala yang sama. Ya, perempuan yang sedang haid itu kan sebenarnya eh, juga bonus itu kan. Ya, bonus dalam artian siang hari tidak berpuasa, tetapi karena di bulan puasa itu mendapatkan kebaikan-kebaikan puasa. Jadi maksud saya adalah pahala yang dilakukan ketika bulan puasa oleh siapapun termasuk oleh perempuan yang sedang haid tidak berpuasa itu pelipatan ganda pahalanya sama. Ya, memang terkait dengan pahala itu kan tidak bisa dihitung dengan kita. Ya, ada keterangan sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat kebaikan, ada satu hurufnya mendapatkan baca Al-Quran 10 kebaikan. Itu perhitungannya bukan perhitungan sepuluhnya di dunia. Ya, walau alam nanti seperti apa gitu kan. Nah, bagi kita adalah apakah perempuan yang sedang haid itu berpeluang mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa? Bisa. Di antaranya adalah eh, melakukan amalan-amalan yang ada fadilahnya sama dengan orang yang berpuasa. Satu hadis saja keterangan. Tadi terkait dengan memberi apa? Memberi makan orang yang berpuasa. Itu kan luar biasa ya keterangannya. Dalam hadisnya kan man fattara iman karena lahu ajri. Siapa yang memberi makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, ya, dia mendapatkan pahala yang sama. Bahkan diperjelas sama hadisnya kesananya ghayra la yang min ujurihim syai'an. Atau kama qala Rasul. Tanpa sedikit pun mengurangi orang yang berpuasa pahalanya gitu kan. Nah, kalau siapa tadi Teh Syifa yang bertanya atau siapa? Teh Syifa sedang berpuasa, kemudian ada tetangganya sedang tidak berpuasa ya karena haid itu kan. Kemudian tetangganya ini memberikan makan kepada Teh Syifa yang sedang berpuasa. Ya, sama mendapatkan pahala. Berdasarkan itu hadis sahih. Ya, dan yang unik tadi tanpa pahala tesifa itu dikurangi. Ya, kalau perhitungan manusia kan dibagi kan berkurang gitu kan. Ya, kalau 10 dibagi 2 tinggal 5 gitu kan. 10 dibagi 4 dua setengah itu kan. Nah, ini hadis ini luar biasa gitu kan. Ya, satu hadis ini saja kita eh, sudah menjawab bahwa siapapun berpeluang besar di bulan Ramadan ini luar biasa itu. Itu hadis sahih. Jadi siapa yang memberikan dan ini apa namanya melakukannya kita apa tinggal punya kemauan. Mungkin sekarang kan apalagi mudah gitu kan banyak lembaga yang membuka untuk itu kan untuk iftar gitu kan. Ataupun kalau mau
kita yang masaknya gitu kan tinggal disimpan di mana, di tempat-tempat keramaian gitu kan. Kalau di Indonesia kan tidak, ya mudah memang sekarang berbuat kebaikan itu gitu kan, mudah tinggal kitanya. Jadi banyak di antaranya sedekah ya. Berarti dengan sedekah itu membuat pahala sama gitu kan antara orang yang sedang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, yaitu dalam hadis sahih. Jadi siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa itu pahalanya sama, bahkan diperjelas dalam hadisnya ghairu la yang min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun. Ya karena memang pahala itu kan urusan Allah gitu kan. Hanya bagaimana istimewa puasa khusus Allah, yang bahkan nanti ada khusus di surga itu kan pintu bagi orang-orang yang berpuasa dibuka lebar itu kan. Ya intinya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Bersedekah, juga berzikir. Berzikir juga bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa dan tidak berpuasa itu kan. Ya, kalau berzikir itu kan luar biasa manfaatnya. Ya, intinya berzikir itu kan kita senantiasa ingat Allah gitu kan. Ingat Allah gitu kan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah dan kalimat-kalimat yang lain ataupun mungkin juga sholawat gitu kan. Jadi banyak amalan-amalan yang menyetarakan orang yang tidak berpuasa dengan yang berpuasa ya, di antaranya tadi berzikir, kemudian juga bersedekah gitu kan, dan amalan-amalan yang lain ya. Terbuka lebar bagi kita kesempatan ya, insyaallah. Mana Teh? Masya Allah Ustadz. Begitu mudah sebenarnya Ustadz ya, Allah memberikan banyak sekali kemudahan buat kita ya Ustadz ya. Bahkan tadi kata Ustadz, walaupun kita tidak melakukan puasa, sholat, Allah memberikan peluang-peluang dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan keseharian ya Ustadz ya. Zikir, yang paling mudah gitu Ustadz ya. Kalau ada rezeki lebih bisa memberikan sedekah makan gitu ya Ustadz ya. Ustadz, kalau ibu-ibu nih kayak kita nih yang tiap hari menyiapkan sahur, buka puasa ini, kita dapat pahala nggak Ustadz nih? Buat lebih motivasi gitu loh Ustadz. Gitu. Kan yang namanya di luar negeri nih, dari mulai sahur Ustadz, kita yang nyiapin, buka puasa juga kita yang nyiapin gitu Ustadz. Gimana nih Ustadz? Nuhun. Iya baik Teh. Ya itu saya kira masuk kepada esensi tadi keterangan siapa yang memberikan makan berpuasa itu kan. Karena kalaupun suaminya memberikan uang kan uang tidak bisa dimakan ya kan. Nah, maka luar biasa ibu-ibu. Ya, jadi hebat gitu kan bisa menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka itu kan untuk keluarganya minimal gitu kan. Untuk keluarga minimal karena eh, berarti ketika perhitungannya ya, perhitungan keterangan hadis yang tadi, lebih beruntung ibu-ibu yang memasak gitu kan, yang menyediakan gitu kan, karena tadi memang walaupun mungkin ya semuanya kan kerjasama yang saling membantu ya, ketika apa mungkin suami berdalih ya mau masak apa kalau tidak ada uangnya untuk membeli itu kan, tapi sama juga kan, masa uang bisa dipasak nggak bisa juga, walaupun sampai matang kan nggak bisa dimakan gitu kan uang itu, jadi semuanya saling. Tapi memang ketika ya terasa ketika ibu-ibu teteh-teteh mempersiapkan untuk keluarga ya, saya kira masuk kepada itu manfaat rasa iman ya, menyiapkan untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak gitu kan. Jadi semangat, banyak kebaikan yang diraih, dan ini menarik ya antara tadi ya, antara zikir bersedekah itu mungkin saya sedikit kaitkan dengan sebuah hadis itu, sampai ada orang-orang yang tidak punya harta itu apa ya, mengadu kepada Rasulullah, jadi protes lah mungkin mas kita ya, dalam hadis Arab itu ada eh, wahai Rasulullah gitu kan, zahabahalud dusur bil ujur, itu orang-orang kaya itu yang banyak, yang beruang, yang banyak uangnya, yang banyak fulusnya, yang banyak hartanya ya, itu mereka banyak memborong pahala ya Rasulullah gitu kan, zahabahalud dusur bil ujur ya, eh, padahal mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka mah bisa bersedekah, bisa berinfak gitu kan. Gimana dengan kami? Ya sampai protes itu orang-orang yang itu. Karena memang para sahabat bagaimana ya berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Jadi protesnya kepada Rasul hal seperti itu gitu kan, hal pahala. Bahaya Rasulullah bagaimana gitu kan. Ya akhirnya Rasul menyampaikan eh, setiap kalimat yang baik itu adalah juga termasuk sedekah. Ya, jadi tadi kan mereka bisa sholat,
sebagaimana kami sholat katanya, mereka bisa berpuasa sebagaimana berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah, bisa berinfak, tapi kami mah tidak bisa, kata orang-orang yang tidak punya harta itu. Ya, Rasul menyampaikan inna bikulli tasbihatin shadaqah. Itu yang tadi zikir itu sedekah apa? Eh, Subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil, baca kalimat-kalimat yang baik jadi sedekah gitu kan. Ya, jadi eh, ya tadi pahala Allah yang memberikan dan peluang bagi kita siapapun untuk mendapatkan pahala itu terbuka lebar. Terlebih tadi di bulan puasa, ya, maghfirah, rahmat, itu minanar, itu tidak dibatasi hanya per sepersepuluh, tetapi itu adalah dari awal sampai akhir. Ya, intinya peluang bagi kita semua. Dan semangat teteh-teteh ibu-ibu yang mempersiapkan sahur dan berbuka, pahala kebaikan nanti menunggu insya Allah. Semangat. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Alamin. Ustadz, ini ada pertanyaan dulu pernah kita bahas. Sebenarnya juga pernah ada jawabannya di grup kita Ustadz. Tapi mungkin banyak orang juga yang belum tahu ya Ustadz ya, gitu kan. Termasuk saya juga waktu itu mencari tahu sih. Bagaimana kita sahur Ustadz? Ini kan karena sudah pasangan suami istri ya, dalam keadaan junub Ustadz. Apakah apa kita takut? Apakah misalkan jadi kita mandinya sesudah gitu Ustadz, sudah sahur dan gimana menurut Ustadz gitu? Nuhun Ustadz. Ya baiknya, terima kasih. Eh, Kalau terkait dengan junub dan waktu sahur, ini mungkin kalau waktu sahurnya yang mepet gitu ya. Kalau yang leluasa tuh eh, karena tadi sahur itu kan berkah dan juga sunnahnya diakhirkan. Berarti kalau waktunya leluasa, mandi dulu gitu kan. Karena setelah mandi, setelah suci gitu kan, berarti banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Dalam artian bisa sholat gitu kan. Ketika sudah suci kan bisa sholat, juga bisa baca Al-Quran. Ketika belum suci kan eh, belum bisa sholat gitu kan. Nah, walaupun mungkin kalau sahur tidak ada perbedaan ya antara junub dengan itu, sama saja bisa gitu kan. Nah, tapi kalau waktunya mencukupi gitu kan, ya mungkin ada sekitar 1 jam lagi sebelum imsak gitu kan, ya bisa dibagi dua, ya, setengah jam untuk mandi, tapi mungkin mandi kan tidak sampai setengah jam ya, apalagi waktu sahur kan dingin gitu. Yang penting apa terbasuh semua. Jadi bisa mandi junub terlebih dahulu supaya nanti kita amalan-amalan yang dilakukan setelah suci itu kan lebih banyak gitu kan, lebih banyak. Kan. Kalau memang waktunya tidak mencukupi gitu kan, eh, keburu keburu imsak ataupun ya keburu waktu subuh, mungkin bisa sahur terlebih dahulu. Kalau cukupnya untuk seteguk air ya ataupun satu suap roti, itu kalau kondisinya seperti itu, saya kira eh, sahur terlebih dahulu itu kan. Sahur ya santap sahur tadi minum dan mungkin satu korma cukup, habis itu mandi gitu kan. Kan nanti subuh gitu kan. Ya, jadi tergantung waktunya gitu kan. Kalau waktunya luasa mungkin mandi dulu supaya nanti banyak kebaikan-kebaikan yang diraih. Kalau alam. Baik Ustadz Nuhun. Jadi yang lebih diprioritasin kalau misalkan mepet sahur dulu ya Ustadz ya. Karena sesuatu yang lebih diberkahi gitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Teh Dewi di Marseille. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya suami saya kalau puasa jarang sekali mau sahur. Apalagi pas di musim panas ketika imsaknya jam 4-an lewat. Bagaimana Ustadz? Oh, karena kan kalau musim panas Ustadz subuhnya kan juga cepet banget ya Ustadz. Bisa kadang-kadang setengah 4 gitu kan kadang-kadang. Satu lagi Ustadz, kita kan mulai puasa itu dari azan subuh ya Ustadz ya, bukan dari imsak ya Ustadz ya. Imsak itu hanya istilahnya lampu kuning buat kita siap-siap gitu kan Ustadz ya. Masih bisa makan dan masih bisa minum ya. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz nih kalau nggak mau sahur gitu loh Ustadz. Nuhun Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Antara sahur dengan imsak ya memang ini berdekatan. Ya betul, tadi kalau imsak itu kan menahan atau itunya persiapan. Kalau dalam lampu itu ya lampu kuning ya, betul ya, lampu kuning. Jadi nanti sebelum
lampu hijau kan kuning dulu supaya kita persiapan. Ya nanti pas kalau dalam Al-Quran memang itu bahasanya adalah kalimatnya waktu puasa itu minal khaitil abyadi eh, minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi terlihat antara benang abyad, benang putih gitu kan. Itu kan ada keterangannya. Ya, mudahnya bagi kita ya dari terbit fajar ditandai dengan dari waktu subuh. Ya, waktu subuh. Eh, dari subuh imsak ke subuh itu, ya kalau sekarang kan mudah ada waktunya ya. Sekitar kalau di Indonesia kan sekitar 10 menit. Ya, hari ini tadi imsaknya itu jam 4:26, waktu subuhnya jam 4:36, 10 menit. Ya, kalau sekarang mudah memang dengan jam. Sebenarnya perhitungan imsak itu dulu ketika zaman Rasul dan para sahabat disebutkan dalam sejarah itu ukuran sekitar eh, 50 ayat membaca Al-Quran. Ya, 50 ayat membaca Al-Quran itu ukuran dari imsak ke waktu subuh ataupun awal puasa. Ya, kalau sekarang memang sekitar 10 menit lah gitu kan. Sekitar 10 menit gitu kan. Nah, jadi betul imsak itu adalah persiapan ataupun dia menahan kuda supaya ya mungkin di sana gosok gigi gitu kan supaya nanti pas waktu subuh pas mulai terbit fajar ataupun diawali dengan subuh gitu jangan sampai masih ada apa makanan yang tersisa kan repot nanti gitu kan ya dibuang nyaah katanya dia makannya dimakan kan jadi ya jijik juga gitu kan ya, makanya untuk gosok gigi di sana kan persiapan gitu kan persiapan makanya ada imsak kan. Jadi persiapan sebelum waktu setarnya gitu kan jadi ya dalam apa tuh dalam eh, eh, lari juga kan ada garis setar ya nah itu kalau subuh itu ataupun terbit fajar itu ada garis setar nah sebelum garis setar kan ada aba-abanya gitu kan ada aba-aba. Nah, itu kalau di garis atau kalau di lampu tadi seperti tadi ya lampu kuning persiapan ya, supaya tidak bablas gitu kan. Ya, jadi waktu awal puasanya ya dari terbit fajar dari waktu subuh gitu kan. Ya kalau di Indonesia sekarang jam 4:36 ya. Jadi itu diperhatikan waktu imsak. Tetapi kalaupun kondisi ketika kita minum apa mau minum obat ibaratnya sudah waktu imsak ya itu minum saja kalau ibaratnya kan cuma sebentar gitu kan ya jangan sampai ya intinya imsak itu bukan awal puasa tetapi harus diperhatikan ya, karena supaya tidak bablas gitu kan dan tidak lama memang sekitar 10 menit gitu kan 10 menit. Nah, bagaimana tadi kalau tidak sahur terlebih dahulu? Ya pada dasarnya puasa tidak sahur tetap sah puasanya ya tetap sah puasanya tidak masalah. Cuma untuk mendapatkan keberkahan gitu kan ya walaupun seteguk air ya itu termasuk sahur ya maka ya supaya mendapatkan keberkahan jadi walaupun dengan seteguk air ataupun ada yang dimasukkan ke dalam mulut dan ke perut gitu kan ya itu bisa dilakukan dan walaupun tidak banyak gitu kan ya walaupun tidak ada tandanya lah gitu kan ada walaupun tadi secara apa ya secara kalau niatnya kan mungkin sudah niat gitu kan tapi memang itu tanda kan berhenti makan gitu kan setelah imsak ataupun setelah masuk itu kan tandanya gitu kan tandanya peralihan dari makan ke tidak makan kalaupun walaupun ya tidak sahur juga puasanya tetap sah tidak apa-apa gitu kan ya tapi tadi untuk mendapatkan keberkahan ya karena ya tadi keterangan Rasul itu kan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi ada sesuatu apapun yang dimasukkan minimal seteguk air ya sebagai tanda kita beralih dari makan ke tidak makan ke puasa. Begitu teh mungkin tanggapannya. Allah alam. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Baik sama-sama. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Saya bacakan aja ya. Kirimnya ke saya. Assalamualaikum, Ustadz. Kan katanya 10 hari pertama bulan puasa, umat Islam memperoleh banyak kebaikan dengan amalan-amalannya.
Karena selama berpuasa akan terhindar dari godaan setan yang bisa memberikan dosa ke dalam diri orang yang berpuasa. Dan katanya selama puasa itu kan setan-setan diikat atau dibelenggu. Sebab pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan dikurung dan dirantai, katanya gitu Ustadz. Jadi, kalaupun kita melakukan sesuatu itu dosanya bukan karena godaan setan gitu Ustadz, tapi karena dari diri kita sendiri. Mohon penjelasannya. Nah, bagaimana nih Ustadz? Kan katanya setan-setan dibelenggu Ustadz. Berarti kalau ada pikiran jahat atau ya, dan yang lain-lain berarti dari diri kita sendiri gitu ya Ustadz ya. Manusia berubah jadi setan atau bagaimana Ustadz? Menyeramkan sekali ini. Mohon penjelasannya Ustadz. Mohon. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan manusia, setan, dan ini kan manusia kan sebenarnya tengah-tengah ya, antara ada makhluk yang taat selamanya malaikat, ada makhluk yang eh, berdosa selamanya, yaitu setan, gitu kan. Nah, manusia di antara eh, setan dan malaikat ini. Makanya dalam Al-Quran disebutkan surat Asy-Syams itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diilhamkan kepada manusia fujur dan takwa. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Nah, itu mungkin itu kan. Jadi kalau kita baik berarti mengikuti bisikan malaikat. Ya, yang mungkin bisa dirasakan ketika kita akan berinfak, ya sok berikan. Itu dia membutuhkan nanti dapat pahala. Ya, juga mungkin ada bisikan setan itu kan, ah nggak usah gitu kan, ngapain dia dibantu, itu kan dia jahat gitu kan, ah ada aja gitu kan bisikan-bisikan itu kan. Eh, Paling seru kan lihat apa tuh penampakan setan itu kan di film-film anak kecil ya kan, menyeramkan sekali gitu kan, ada tanduknya gitu kan. Itu saya nggak tahu tuh apakah ada yang sudah melihat setan kayak itu, intinya menyeramkan lah gitu, gitu kan. Nah, jadi itu ada bisikan memang. Nah, sekarang bagaimana setannya memang dibelenggu itu kan. Dibelenggu ya, memang ada berbagai keterangan ya, dibelenggu, dan dia masih bisa itu, dibelenggu juga masih bisa apa, masih bisa apa namanya, berbisik gitu kan. Mungkin yang terganggu sama setan yaitu bisikannya itu, yuwaswisu fi sudurinas itu kan. Ya sama dengan kita kan, kita ibaratnya dibelenggu tapi apa tuh, eh, bunuh dia ataupun apa gitu kan, yang masih bisa berbisik. Itu kalau kalau secara apa ya, ilustrasinya gitu kan. Intinya mungkin di dalam diri kita kan ada itu ya, ada nafsu tadi itu kan. Nafsu memang dalam Al-Quran ada tingkatan-tingkatnya ataupun ada macam-macamnya. Kalau yang bagus kan dalam surat Al-Fajr itu kan nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah. Makanya diseru, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tetapi ingat ada juga nafsu yang tidak baik. Itu sampai disinggung dalam kisahnya siapa tuh? Nabi Yusuf yang ya digoda sama sama Zulaikha ya kan. Nah, itu kan nafsu kan. Ya, sampai di awal ayatnya kan inna nafsa la'ammaratun bisu. Kebanyakan dari nafsu itu adalah mengajak kepada asu, kepada kejelekan gitu kan. Ya, jadi bisa dipastikan yang berbuat jelek ataupun berbuat jahat, berbuat maksiat selama Ramadan itu, ya tadi ada yang membisikkan gitu kan. Mungkin setannya yang lepas dari belenggunya gitu kan, ataupun juga disebutkan itu adalah yang dibelenggu setan-setan yang kuatnya gitu kan, ataupun ketua-ketuanya. Ya masih ada setan-setan yang apa membisikkannya, ataupun mungkin juga diliputi dengan tadi nafsu syahwat yang apa, yang terlalu itu kan, yang terlalu besar nafsu syahwatnya gitu kan. Ya, karena kan di sisi lain nafsu juga kan penting bagi kita. Ya kalau kita tidak punya nafsu kan repot juga kan. Mungkin suami tidak ada nafsu ke istrinya repot juga kan. Kita makan tidak ada nafsu repot. Tidur juga maka kan ada sampai orang yang tidak bisa tidur minum obat tidur gitu kan. Ya, jadi nafsu ya memang seperti itu nafsu. Tapi dalam surat Yusuf itu disebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, jadi nafsu itu memang banyak juga yang mengajak kepada kejelekan. Ya mungkin ketika sedang berpuasa ada orang yang tetap bermaksiat, mungkin ya nafsu itunya, syahwatnya, nafsu yang jeleknya terlalu banyak, ataupun tadi mungkin kalau boleh menyalahkan setan walaupun sudah dibelenggu, mungkin ada yang
membisik kan. Ya namanya juga setan kan, walaupun dibelenggu dia tetap aja jahat. Wallahu alam. Baik Ustadz, Allah alam ya Ustadz ya, kalau soal ini ya Ustadz ya. Mohon pisan Ustadz. Baik Ustadz, kayaknya waktunya sudah habis Ustadz ya, waktunya sudah 11.33. Ini ada Mbak Berta Ustadz, cuman Ustadz Mbak Berta lagi sakit gigi nih. Nggak tahu nih Mbak Berta bisa pantun apa enggak Mbak Berta? Lagi sakit katanya Mbak Berta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini Mbak Dini nggak lihat materinya tadi. Oh Jadi gitu ya Ustadz ya. lagi Iya. lagi hang, efek obatnya belum pergi, lagi hang bener-bener bablas. Kalau kalau nggak dibangunkan suami tadi nggak nggak bangun dah. Sakit gigi. Hmm, Padahal udah ditambal tapi masih ini. iya iya. Siap Cepat-cepat kok. sehat lah Mbak Berta ya, biar bisa berpantun ria lagi bersama kami gitu Itu. ya. Makasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya ya ibu-ibu dalam puasa ini biar kita bisa optimal dalam menjalankan ibadah juga ya Ustadz ya, insya Allah ya. Dikasih sakit juga pasti itu kan ini ya Ustadz ya, ikhtiar kita ya Ustadz ya, istilahnya kan gitu. Baik Ustadz, Ustazah Dini, Hah? selamat puasa Ustazah Dini. Aduh, lagi di pesantren ya Mah ya. Iya, iya Sehat-sehat ya biar. Mah. Iya baik. Amin. 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 Baik, baik Ustadz, sudah waktunya mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit kesimpulan dan juga doa penutup bagi kita semuanya Ustadz. Nuhun Ustadz, mangga. Baik, nuhun teh, terima kasih semuanya. Eh, Kesimpulannya biasanya kan sama Mbak Berta, karena lagi sakit kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Karena memang sakit gigi itu eh, kalau kata orang Sunda teh ente payu kaliput cenah. Jadi sakit tapi nggak ada yang nengok kan. Eh, dan juga ada kalanya sakit gigi lebih sakit ya daripada sakit hati katanya. Walau alam. Intinya mudah-mudahan siapapun yang sakit ya, terkhusus Mbak Berta yang sedang sakit gigi ataupun sakit apapun, jamaah semuanya Allah memberikan kesembuhan. Karena kayak kita berada di bulan puasa, mudah-mudahan semuanya tetap sehat karena memang puasa berkaitan dengan kesehatan kita. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan eh, betul-betul diterima dan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, tetap semangat semuanya. Kita masih berada di awal ya. Jadi untuk sampai ke puncak gitu, kalau naik gunung kan ini baru, kalau ada 30 tangga ya atau 29 tangga, kita baru di tangga kedua atau tangga yang ketiga ya. Masih terus semangat, dan itu yang paling penting, semangat memang ya. Karena udah jelas kalau puasa itu kan tidak makan jadi lapar gitu kan. Tapi kalau semangat ya, orang semangat itu makan tidak makan dia tetap bisa meraih gitu kan ya. Karena semangat itu, pekan kemarin kan kita membahas tentang puasa apa, Ramadan bulan perjuangan gitu kan ya. Walaupun sedang puasa bisa berjuang, bisa berperang. Intinya bukan berperangnya, karena saya teringat juga beberapa waktu lalu kita bersyukur kalaupun puasa masih ada harapan untuk berbuka. Kita pun mendoakan saudara kita yang berada di Palestina kan itu, ya Allah itu kan. Jadi kondisi puasanya mereka gitu kan sama saja, bulan puasa dengan bukan bulan puasa ya sama saja. Kalau kita alhamdulillah ya di Indonesia, mungkin juga di Perancis ataupun ya di manapun masih ada harapan ya. Di sini sekitar setengah jam lagi teh berbuka, kita bahagia gitu kan ya. Dan juga mungkin di tempat lain, kalau di Perancis sudah siang, mungkin berapa jam lagi kita akan berbuka, ada harapan kan. Nah, saudara-saudara kita yang berada di Palestina tentunya kita senantiasa doakan, dan dimanapun mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan dan memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Allahumma faizal Islam wal muslimin. Sama-sama kita akhiri dengan doa ya. Berdoa untuk kita semua dan juga untuk sahabat, tetangga, keluarga, siapapun yang sakit, terkhusus jamaah MPP dan juga Permiip, dan siapapun saudara kita, sahabat tetangga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin.
صل على حبيبنا أشرفنا محمدا يا رب العالمين حمدا حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان ايمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم طول وبارك امورنا اللهم صحح اجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت ايماننا واحسن اخلاقنا والى الخير قلبنا ya Rabb mudahkanlah kami kepada kebaikan dekatkanlah kami kepada kebaikan wa an syarri ba'idna ya Rabb jauhkanlah kami dari berbagai keburukan dari berbagai musibah dan berbagai malapetaka ya Rabb wa anisyan li ba'idna waqti hawaijat fi dunia wa dunia wal akhirah ya Rabb lindungilah kami dimanapun kami berada ya Rabb kuatkanlah kami bimbinglah kami di bulan puasa ini untuk menjalankan ibadah puasa dengan optimal dan maksimal. Ya Rabb, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Taqabbal minna ya Rabb. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, terima kasih atas semuanya. Selamat eh, berpuasa dan nanti selamat berbuka pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin untuk doanya tadi Ustadz, Insya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman sahabat yang sudah hadir untuk mendengarkan kajian spesial kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah minggu depan kita akan diisi oleh Ustadz lainnya, Ustadz Ahmad dari Lampung kalau tidak salah. Nanti temanya akan kita beritahukan selanjutnya kepada para sahabat ya. Saya mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan, baik tutur kata ataupun bahasa tubuh. Selamat berbuka puasa bagi yang berada di Indonesia dan selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang berada di Eropa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita dilancarkan ya puasa kita. Semangat semuanya, khususnya ibu-ibu nih yang bangun pagi-pagi menyiapkan dari mulai sahur, kemudian harus mikir menu buka puasanya apa biar pada semangat semuanya. Karena saya juga merasakan seperti itu ya. Insya Allah lah apa yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh rasa kasih sayang, insya Allah Allah berikan juga kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa bersama. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.